Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolat kita buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Zalidin SAG, salah seorang guru pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Kota Padang sebagai ASN Kementerian Agama Republik Indonesia. Izinkan saya menyampaikan sebuah pidato singkat dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-76. Mari kita perkokoh moderasi beragama dalam masa pandemi COVID-19. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam memahami bahwa moderasi beragama adalah suatu istilah baru yang muncul setelah adanya pada masa-masa terakhir ini adanya aksi terorisme, adanya aksi radikalisme yang terjadi di tengah masyarakat. Maka pemerintah mengupayakan adanya upaya untuk menjadikan pemahaman kita menjadi pemahaman yang moderat untuk diterapkan di tengah masyarakat. Tapi sungguhnya istilah ini sulit untuk dicari definisinya. Seperti apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab. Beliau mengatakan istilah ini barangkali yang paling tepat kalau dibawa kepada ajaran Islam adalah kalimat ummatan wasato, umat yang pertengahan. Umat pertengahan dalam Islam adalah umat yang menjadi penengah terhadap permasalahan hidup. Dan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian umat Islam sebagai umat yang pertengahan, dan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad SAW sebagai saksi atas perbuatan kalian. Wasato mungkin hampir mirip pengertiannya dengan wasit. Wasit dalam suatu pertandingan tugasnya adalah menjadi penengah. Bayangkan kalau sekiranya dalam suatu pertandingan tidak ada wasitnya, maka pertandingan itu akan kacau. Pertandingan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Maka umat Islam dimanapun berada, dia berada di tengah untuk menengahi seluruh permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Karena Islam adalah agama yang penuh dengan toleransi. Agama yang selalu menyuarakan keadilan. Agama yang sebagai rahmat bagi alam semesta, seperti Allah firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan adalah sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan ini sudah terbukti dalam sejarah perkembangan umat manusia. Nabi Muhammad SAW dengan ajaran Islamnya, begitu juga para sahabat sebagai khalifah pengganti Rasulullah sudah menerapkan ajaran Islam, dan apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan diterapkan juga oleh para sahabat sudah menjadi solusi terhadap permasalahan hidup di masa itu. Umat-umat yang berbeda agama dengan Islam merasa nyaman di bawah kepemimpinan umat Islam. Mereka diberikan hak-haknya, mereka diberikan kesempatan untuk beribadah sesuai dengan kewajiban yang ada pada diri agama mereka. Mereka tidak dizolimi sedikit pun. Kalau ada penzoliman terhadap kaum non muslim ketika itu, Rasulullah
dan para khalifah ketika itu bertindak tegas, karena umat Islam adalah ummatan wasata. Begitu juga terhadap umat Islam yang ada di Indonesia. Walaupun kita umat Islam Indonesia adalah mayoritas, kita tidak memaksakan kehendak kita terhadap umat yang non-muslim. Lihatlah bagaimana sejarah Piagam Jakarta yang seharusnya diterapkan bagi kita umat Islam. Tapi karena sikap toleransinya kita, moderasinya kita tidak memaksakan kehendak kita, maka Piagam Jakarta ditolak untuk diterapkan. Kita menerima Pancasila sebagai dasar negara. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, ini adalah sejarah yang tidak bisa kita lupakan, dan ini adalah suatu kenyataan yang kita tidak bisa lari dari kenyataan ini. Kaum muslimin, selanjutnya kita ambil apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Beliau mengatakan bahwa ada 3 syarat untuk kita bisa menjadi umatan wasata tersebut. Yang pertama adalah bagaimana kita menyampaikan ilmu pengetahuan yang benar terhadap masyarakat, ilmu pengetahuan agama yang benar terhadap masyarakat. Ajaran Islam adalah ajaran bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Maka apapun yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah seharusnya disampaikan secara baik terhadap masyarakat, sehingga tidak ada hal yang ditutupi. Kemudian sesuai dengan pengetahuannya itu, kita amalkan ajaran Islam itu bersumber dari Al-Quran Sunnah tersebut. Maka umat Islam dengan pemahaman yang benar itu dan bisa mengamalkan Islam secara benar, maka disinilah terwujudnya kedamaian abadi bagi umat Islam di Indonesia. Tapi kalau ada hal-hal yang belum bisa kita laksanakan, maka yang kedua kita diharapkan untuk bersabar. Inilah syarat yang kedua disampaikan oleh Quraish Shihab. Kita menjaga emosional kita. Kita dituntut untuk sabar, dituntut untuk menahan diri, tidak memaksakan kehendak kita. Dan yang ketiga disampaikan oleh Quraish Shihab adalah bagaimana kita selalu waspada terhadap permasalahan hidup yang kita hadapi. Dan peran-peran ini sudah dilakukan oleh Kementerian Agama selama ini. Kementerian Agama memiliki jenjang pendidikan mulai dari RA, MI, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, perguruan tinggi Islam. Kemudian guru-guru agama yang di dinas pendidikan juga banyak berasal dari Kementerian Agama. Dan tugas kita sebagai umat Islam, sebagai pendidik, harus menyampaikan ajaran Islam itu secara baik terhadap ke tengah-tengah masyarakat, terhadap anak didik kita, sehingga mereka memahami ajaran Islam itu secara baik dan benar. Yang kedua adalah memberikan penyuluhan terhadap masyarakat agar mereka selalu bersabar terhadap permasalahan. Apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah bagaimana kita memahami Islam secara baik, sampaikan ajaran Islam itu secara baik kepada masyarakat. Kemudian kita terapkan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan wadah yang mungkin bisa kita miliki, yang ada kita miliki. Dan itu adalah tugas-tugas Kementerian Agama, mengambil peran baik dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anak generasi yang akan menggantikan kita di masa yang akan datang, dan juga terhadap masyarakat untuk memberikan penyuluhan, pemahaman akan pentingnya sebuah kesabaran dalam berhidup, berbangsa, dan bernegara. Kemudian juga adalah bagaimana kita selalu waspada terhadap permasalahan yang kita hadapi ini. Mungkin kita sudah memberikan pemahaman yang benar terhadap masyarakat, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa ada pihak-pihak lain yang juga berusaha untuk memberikan pemahaman yang berbeda dengan pemahaman kita. Ini suatu yang wajar saja. Yang penting kita sebagai yang berkewajiban harus memberikan suri teladan yang terbaik, harus menyampaikan sesuatu yang benar secara baik terhadap masyarakat. Dan selebihnya kita tawakal kepada Allah dalam bentuk kewaspadaan yang setinggi-tingginya. Termasuk dalam COVID-19 ya hingga saat ini masih berada di tengah-tengah kita. Maka kita diharapkan untuk selalu waspada. Waspadalah. Karena COVID-19 itu adalah sesuatu yang tidak nampak oleh mata kepala kita, tapi ada. Maka untuk itu kita jaga protokol kesehatan, kita jaga jarak, kita cuci tangan, kita hindari kerumunan. Mari kita senantiasa baik di kantor-kantor
atau di sekolah-sekolah untuk menerapkan protokol kesehatan ini. Dan yang penting yang terakhir kita sampaikan adalah bagaimana kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Dengan ilmu pengetahuan yang kita peroleh, kita berharap meningkat iman kita, dan berdasarkan meningkatnya iman kita, maka meningkat pula amal ibadah kita kepada Allah SWT. COVID-19 adalah ujian kesabaran kita. Kalaulah ini datang dari Allah, dan pasti Allah mempunyai rencana terhadap ini semua, maka marilah kita belajar dari sini. Ambillah i'tibar, fa'tabiru ya ul absar. Ambillah pelajaran dari ini semua. Kalaulah dengan ujian Allah ini kita mampu kembali, alhamdulillahirabbil alamin. Kalaulah dengan ujian COVID-19 kita tidak juga menyadari akan hakikat kesalahan kita dan kekurangan kita, maka janganlah ditunggu ujian-ujian yang lain yang akan Allah berikan kita untuk memberikan kesadaran yang baik terhadap kita. Fa'tabiru ila wasallalakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.